Beats by Dallas, make it hurt. Halo Sobat Humas, selamat datang di program baru yang bernama PR Onsol. Nah, PR Onsol ini persembahan dari BMP Humas. Nah, PR Onsol itu membahas seputar kegiatan kampus, seputar mahasiswa, dan namanya juga kan PR Onsol, pastinya membahas tentang kehumasan. Nah, untuk episode pertama PR Onsol, saya ditemani oleh Yusuf Gibran nih teman-teman, yaitu sebagai Mawapres Universitas Negeri Jakarta. Kak, Kak Yusuf Gibran. Halo Kak. Halo. Oke, sebentar, pasang dulu headsetnya. Nah, kedengeran aman. Aman. Oke, nih sebelumnya gue manggil lu Yusuf atau Gibran nih? Gibran aja. Gibran. Oke. Gibran. Coba mungkin bisa perkenalin nih diri lu dulu. Biar orang-orang tahu nih. Oh iya. Boleh. Halo semuanya, nama gue Yusuf Gibran. Kalian bisa manggil gue Gibran atau nanti bisa cek nih IG gue di bawah sini. Oke, nantilah diedit lah. Diedit ya? Iya. Bisa ya? Lu mah bikin keren. Bran, lu bikin kerjaan editor gue aja, Bran. Ya nanti dicantumin. Oke. Gue dari Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2020. Kita sampai dan ya? Oke, ya. Sebelumnya gue makasih banget nih udah bisa diundang ke salah satu program terbaru kan ini? Iya, benar. Dari BMP Humas. Dari BMP Humas ya? Iya, dari BMP Humas. Bagus. Oke. Sebelumnya gimana nih kabar lu nih? Kabar hari ini so far so good. Asik. Lu udah lama gak ketemu, gue udah jadi bocah kejakselan kayak udah campur-campur Indo Inggris gitu. Kagak, dari lu kali gaya lu. Oke, baik ya, alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa nih, Bran? Kesibukan mulai dari awal tahun gue udah diajak atau ikut dalam program pembuatan video gitu. Di kemarin tuh awal tahun bantu bikin sebuah video company profile gitu jenisnya. Dan beberapa prosedur di salah satu desa di Subang. Namanya Desa Wisata Cisaat. Nah, ya yang lu bikin ininya bukan, yang lu posting di Instastory Instagram lu. Iya, yang itu lu tuh. sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Beberapa teman-teman juga dari Prodi Hubungan Masyarakat. Nah di situ tuh kita ngebikin semacamnya itu company profile, bagaimana nanti prosedur-prosedur kayak K3L-nya, pengaman-pengamannya kayak gitu sih. Nah itu desa itu dikembangkan salah satunya oleh Prodi Pariwisata di Fakultas Ilmu Sosial. Di Fakultas Ilmu Sosial juga Prodi Parwis. Oke, bagus. Mereka anak-anak juga keren kok. Nah setelah itu sekarang tim kita nih tim Lab Humas lagi ngebantu beberapa prosedur dan video company profile lagi tentang Fakultas Ilmu Sosial. Yang gue dengar sih untuk company profile itu untuk ini ya, nanti pertukaran mahasiswa bukan? Bukan, buat akreditasi nantinya. Akreditasi ya, biar nanti ini kita naik ya akreditasi. Keren. Biar makin keren lah Humas inilah ya. Itu aja sih kesibukan gue buat tahun ini. Nah, gue mau nanya-nanya nih seputar Mawapres nih. Ya boleh. Gila, kece banget sih lu. biasa. Gue mau tahu dong, awal mulanya lu ikut Mawapres tuh gimana sih? Soalnya yang gue lihat nih dari lu, kayak misal lu sering story itu di Instagram, sering main segala macem. Tiba-tiba gue kaget lu juara Mawapres gitu. Kaget lu ya? Kaget parah. Apalagi gue kaget. Iya, nah gue mau tahu dong, awal mulanya tuh gimana sih gitu. Awal mula dari gue ikut Mawapres tuh, jadi waktu itu tuh gue ikut acara malam keakraban gitu di angkatan atas gue, angkatan 15. Nah di suatu malam itu mereka bikin kegiatan kayak sharing session gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Sharing session. Iya, ngobrol santai gitu. Sambil ngapain tuh? Sambil makan-makan. Sambil makan-makan. Dingin kan tuh ya? Dingin. Enaknya sambil ngopi. Nah, kan di villa, di puncak. Di villa. Iya bener. Kalau di villa tuh dingin-dingin enaknya sambil minum kopi. Minum kopi sama makan, bener. Iya. Nah di situ tuh pas bagian gue ya biasalah gue sedikit cerita-cerita kayak gitu. Banyak juga yang nanya tuh. Ternyata wah, nih bocah ditanya apaan aja, jawabnya apaan aja. Kayak gitu. Iya.
Nah, habis itu ada salah satu nih namanya kita samarin aja ya. Namanya Bang Haikal. Kita samarin aja namanya. Terus lanjut. Pas gue lagi ngomong itu kan ngomong di depan tuh. Kayak gitu-gitulah. Terus dia bilang ngeliat, wah nih bisa nih. Dia punya penglihatan tuh dalam mimpinya dia. Iya. Wah gue bisa ngeliat nih. Dia jadi calon Mawapres nih. Oke. Kayak gitu kan. Ya udah setelah itu diobrol-obrolin. Udah ntar lu ikut Mawapres ya gini. Kapan bang? Nanti pas liburan semester. Iya. Oh santai berarti kan. Ngapain aja tuh bang? Cuman presentasi doang. Oke. Presentasi doang. Ya udah. Akhirnya setelah itu tibalah hari pendaftaran tiba. Pas pendaftaran itu sebenarnya gue daftar hari H-1. Nah kan lu inget kan Pak Asep tuh ngechat di grup angkatan, mana nih nggak ada yang daftar Mawapres. Iya. Nah di grup gua yang ada Bang Haikal itu juga, Pak Asep juga ngechat, mana nih nggak ada yang mau ikut Mawapres. Terus Bang Haikal nanya gua, Bran lu daftar nggak? Gue cek dulu kan, cek halamannya, websitenya. Oh begini, terus gue foto, nih bang, gue lagi buka halamannya. Terus Bang Haikal ngomong ke Pak Asep, siapa? Dia bilang sudah daftar. Gue bilang, aduh, ya enak juga kan. Gak enak kalau misalnya lu bohong. mundurin diri ya. Iya, sebenarnya kan jatuh kan bohong kalau Iya, gua bohong. gitu kan. Adalah gue gasin aja. Oke. Terus ya udah keterusan. Oh, berarti lu di Mawapres itu ada kayak semacam pelatihan-pelatihannya juga gitu ya? Ada. Oh iya, soalnya ya oke. Kayak pelatihan, sebenarnya itu pelatihannya hampir sama kegiatan prodi kita. Oke. Kayak ada public speaking, terus ada personal branding, ada bahasa Inggris, ada penulisan karya tulis ilmiah, kayak gitu-gitu. Itu tuh maksud dari pelatihan itu tuh melatih lo untuk berani presentasi atau berani public speaking di depan banyak orang. Iya, salah satunya seperti itu, mempersiapkan kita. Oke, siap. Oke nih Bran, gue mau nanya juga nih. Kan namanya juga Mawapres, mahasiswa berprestasi dong. Tentunya lu pastinya punya prestasi dong. Lu kan udah juara di tingkat fakultas gitu kan. Nah, gue mau nanya nih, prestasi lu tuh apa? Prestasi gue ya. Sebenarnya prestasi gue kebanyakan di bidang non akademik sih. Baru gue sadari belakangan ini ternyata prestasi gue di bidang non akademik kebanyakan. Bahkan sebelumnya sebelum masuk kampus tuh prestasi gue kebanyakan kayak di bidang seni, bidang musik, gitulah yang berhubungan dengan seni. Oke. Dan ternyata salah satu syarat untuk ikut Mawapres itu adalah prestasi di pas kita masuk di kampus. Oh. Sebenarnya nggak masalah. Jadi buat kalian yang mau masuk Mawapres punya bidang di bagian seni itu nggak apa-apa. Maupun di bidang akademik maupun non akademik itu nggak apa-apa. Asal itu prestasinya di pas kalian udah masuk kampus. Oh, jadi karena sebelum masuk kampus nggak dihitung. Sebelum masuk kampus, jadi itu tuh pokoknya yang dinilainya tuh kegiatan yang emang lagi lu ikutin dan lu ada juara di situ. Iya. Oke. Bisa per individu, bisa perorangan. Oh, jadi emang yang ini ya, yang kayak yang lu tekunin tuh, kegiatan yang lu tekunin dan lu ada juara di situ kan. Iya. Oke. Jadi silakan aja daftar. Enggak capek kok, biasa aja. Oke. Terus kemarin yang kemarin kejuaraan tuh di tingkat mana sih, Bran? Yang kemarin di IG Duta, di IG Duta. Di GBM. IG Duta, iya. Kalau jadi itu sebenarnya ada beberapa tingkatan. Pertama tingkat fakultas, tingkat univ, baru tingkat nasional. Dan di tingkat fakultas ini, lu yang juara ini tingkat fakultas doang iya, ya? Oke. Diploma. Kan kita diploma kan? Iya, diploma. Ada diploma sarjana. Dan yang kemarin itu tingkat univ. Oke. Per fakultas berarti lawannya fakultas lain. Nah, gitu. Tapi kategorinya diploma juga. Nah, situ kalah. Gimana ya? Karena kan yang namanya kita ikut lomba kan sebenarnya kita harus mempersiapkan dua hal. Iya, benar. Ekspektasi menang dan ekspektasi kalah. Jadi kalau biar kalah jadi yang enggak puruk-puruk amat. Kalau menang juga enggak, ya udah jadi enggak terlalu jumawa juga kan. Namanya juga perlombaan juga kan, ada menang ada kalah gitu kan. Nah, tapi untuk persiapan lu kemarin itu gimana? Menurut lu udah cukup matang apa emang lu merasa kayak gue masih persiapan gue belum matang nih, belum kayak kandidat-kandidat lain? Persiapan sih kayaknya sih gue bisa dibilang kurang. Atau bukan kurang persiapan tapi kurang matang. Karena itu balik lagi gue mikirnya kayak gue prestasi pas masuk kampus kurang. Dan jadi itu ngebuat gue kayak oh ya udahlah gue persiapannya segini aja. Dan sebenarnya bukannya gue meremehkan ini ya, bukan meremehkan ajang seperti ini. Maksudnya kan kita juga dalam prodi humas kan
belajar kayak public speaking, Iya. terus personal branding gitu-gitu kan, Iya. ada bahasa Inggrisnya juga kan. Jadi bekal-bekal ilmu yang gua udah dapat dari prodi humas itu sebenarnya nggak semerta-merta ini dapat dari nol gitu pas Oke. kelas Mawapres. Oke. Jadi ibaratnya gue udah ngebangun pengetahuan itu dan tinggal gue aplikasikan pas di Mawapres. Jadi sebenarnya nggak kurang persiapan banget sih. Oke. Hmm. Iya benar. Gue cuma mempersiapkan dengan cara yang berbeda dari yang lain. Iya gitu. Benar. Nah nih Bran, pertanyaan gak cuma dari gue nih, dan gue udah buka question and answer di Instagram BEM. Nah itu banyak Bran yang ingin bertanya sama lu nih, mungkin bisa gue wakilin mungkin ya. Oh ya, boleh, Gue boleh. bacain ya. Seru juga nih ada pertanyaan. Ayo, seru dong. Ini pada antusias banget soalnya program baru kita yang podcast ini banyak yang antusias Oh gitu, iya, banyak harus yang dong. menanti-nanti Harus. gitu. Emang selain podcast ada apa lagi? Nanti bakal ada konten TikTok, terus iya banyak sih, banyak nanti bakal kita pikirin ke depannya, bakal kita rancang dan kita eksekusi nantinya Keren. gitu. Contohnya podcast gitu. Kita udah bikin konsep segala macem, tinggal kita eksekusi. Nah ini sekarang eksekusinya nih. Nah ya. Nih, Sok. gue bacain ya. Oke. Question and answer-nya. Nih. Gip nih. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih dari Bayu_Wicak8 nih. Aduh, siapa itu? Nggak kenal Nih, ada nih. Dia biasa fans BEM. Fans BEM. Nih, kalau jadi Mawapres itu harus punya pengalaman organisasi yang banyak atau enggak? Gimana tuh? Jawabannya banyak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Tapi lebih bagus banyak organisasi. Oh iya, dan setahu gue juga lu nggak ada pengalaman organisasi ya, malah ya. Iya, itu dia. Iya, benar. Makanya kekurangan gue tuh di situ Iya. prestasi. Nah, terkait dengan bagusnya organisasi atau apa enggak, yang bagusnya organisasi lebih banyak, dan itu juga sebenarnya yang dihitung pas bagian akumulasi capaian prestasi atau capaian unggulan itu yang dihitung itu misalkan lo jadi ketua, misalnya jadi ketua BEM atau jadi ketua divisi gitu. Kalau jadi anggota tuh kurang. Misalkan kalau misalnya lu jadi anggota atau staff, kalau misalnya penilaian ya, penilaian organisasi, kalau misalnya lu jadi staff itu misalnya nilainya 8, cuman kalau misalnya ketua itu lu 10 gitu ya. Makanya lebih rendah dari 8 sih kayaknya. Oh, lebih rendah tuh kalau Iya. staff tuh. Oh, jadi emang yang kayak diniin yang pengalaman organisasi ya. Iya. Oh, penilaiannya sistem penilaian dari Mawapresnya kayak gitu ya. Oke. Salah satunya seperti itu. Jadi penting nih untuk kalian yang ingin jadi Mawapres, perbanyak pengalaman kalian di organisasi. Dan perbanyak ibadah. Tentunya. Lanjut. Oke nih, next kita lanjut pertanyaan kali ya. Oke, sebentar nih. Soalnya pertanyaan banyak banget sampai bingung gue Bran, milihnya Bran. Banyak banget ya. Parah bener. Parah, banyak bener dah pertanyaannya. Apalagi? Banyak banget lagi nih. Ada satu orang tiga pertanyaan. Oh ya? Biasa Bran, antusias banget mereka ini. Bagus. Bentar Kak. Jangan antusias di awal doang ya. Nih, nah ini Bran, ada pertanyaan dari Aji Tirta nih Bran. Apa tuh? Kenal gak Bran nama Aji Tirta? Gak apa-apa. Apa ya? Namanya kayak familiar gitu. Oke, kayak familiar, kayak pernah kenal gitu ya. Oke, nih tadi kan dia pertanyaannya, aku suka insecure gitu Kak, cara biar pede kayak kakak gimana ya caranya Kak? Terima kasih sebelumnya. Soalnya kan tadi yang lu bilang Mawapres itu lu kayak disuruh presentasi segala macam, makanya lu dikasih bekal ilmu kayak branding kayak gitu. Itu kan yang kayak ngelatih lu di depan banyak orang gitu, public speaking gitu kan. Nah, nggak semua orang punya kemampuan untuk ngomong di depan banyak orang gitu kan. Dan lu tuh yang pas kemarin jadi finalis lu kan kayak ngomong depan banyak orang gitu kan. Nah, itu gimana caranya biar pede gitu? Sebenarnya kemampuan untuk kita berbicara depan banyak orang itu semua orang bisa. Cuma bisa ya? Iya. Ya kan sebenarnya intinya ngomong doang. Berbicara. Jadi sebenarnya semua orang punya kemampuan itu, cuman bagaimana mereka mengasahnya. Iya, benar. Bagaimana dilatih. Yang penting sering latihan. Dan kita misalkan itu kan
latihan dari luar panggung ya. Misalkan pas di panggung itu kita kenalin dulu audiens kita tuh kayak gimana, rentan usianya kayak gimana, serta tema atau materi yang kita pengen bawa tuh seperti apa, apakah cocok dengan audiens yang sedang menonton begitu. Jadi Bisa karena terbiasa ya. Iya, jadi emang harus mempersiapkan sih, bukan asal mentah kita langsung ngomong di depan. Dan terkait dengan percaya diri, sebenarnya itu bisa dibangun. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita. Sebenarnya kan percaya diri sama enggak kan tergantung mindset. Oke, gue izin nambahin nih juga kalau misalnya lu pengen berbicara depan banyak orang, nah lu tuh harus kuasain dulu materi lu gitu. Jadi biar nggak asal ngomong. Jadi ngebuat lu tuh berbicara depan banyak orang jadi pede gitu. Penting kuasain dulu materi lu gitu. Mungkin bisa kita next nih selanjutnya. Boleh. Oke, masih banyak nih. Ada 100. Mau ditanyain nggak 100-nya? Boleh, tanya semua aja. 100. Paling nih durasi ya 2 jam mungkin ya podcast. Nggak apa-apa. Nggak sibuk. Oke. Paling kameranya overheat. Benar. Overheat. Sebentar ya. Oke, nih pertanyaan menarik nih. Wah, menarik banget nih. Parah menarik banget dah. Kalau menarik gimana? Enggak, gua jamin ini pasti menarik. Nah, pertanyaan dari Givari Arya _. Dia bukannya ini ya, ketua BEM ya? Aduh, kurang tahu deh gue. Kurang tahu. Masa lo gak kenal sama Givari? Nggak kenal gue. Seriusan? Soalnya nggak terkenal juga. Iya sih. Iya, nggak terkenal. Kasian. Ya. Nah, nih pertanyaan gini. Nah, lu yang gue lihat ini, lu ikut Mawapres tapi lu masih ikut kayak nongkrong, aktif nongkrong segala macam nih tiap hari kan? Ya, iya kan. Nah, pertanyaan ini gini, gimana sih cara ngebagi waktu kuliah dan persiapan Mawapres? Nah, lu nongkrong, terus lu kuliah, terus lu Mawapres, itu kan pasti ini banget tuh, hektik banget tuh, maksudnya kayak ribet banget gitu kan. Sebenarnya nongkrong itu termasuk dalam bagian gua bagaimana cara memanajerisasi stres gua. Jadi sebenarnya kita harus tahu nih cara manajemen stres kita. Oke. Nah, itu sebenarnya nongkrong itu salah satu bagian gua dari manajemen stres. Oke. Jadi gua bagi-bagi waktu dan biasanya tuh gua bagi 4 bagian. Mana yang penting banget, mana yang mana yang penting cuman bisa dikerjakannya nanti, mana yang enggak penting dan bisa dikerjakan nanti, dan mana yang benar-benar nggak penting dan nggak perlu dikerjakan kayak gitu. Jadi gue bagi ke bagian 4 kuadran seperti itu. Dan kalau tadi persiapan itu ya berarti bagian kedua. Karena belum terpenting banget karena masih nama persiapan kan. Iya. Yang kalau buat nongkrong itu sebenarnya opsional sih. Ya. Bagaimana kalau misalnya lagi suntuk banget nih. Benar. Ngerjain karya tulis ilmiah, ya udah gue nongkrong lah kayak gitu. Ketemu teman-teman. Iya, karena ketemu teman tuh bisa ngebuka pikiran kita juga gitu. Nah, iya. Kadang emang yang namanya mau persini nggak nentu waktunya. Benar. Bahkan kadang kita lagi nongkrong aja bisa ini. Ada tugas. Ada gitu. Revisi. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong tugas dari Mawapres itu apaan sih, Bran? Tugas yang emang lu kerjain untuk mengikuti persyaratan ikut Mawapres itu? Tadi kan yang gue bilang tuh ada kelas-kelasnya. Iya. Nah, itu kelas-kelasnya tuh setelah kelas itu biasanya kita ngeresum. Oke. Tadi ngomonginnya apaan aja kayak gitu. Terus bikin snapgram. Kan lu lihat tuh snapgram gue. Iya. Harus masukin highlight kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terkait revisi itu misalkan kita udah ngumpulin berkas dan ternyata nih bagian ini masih ada yang kurang. Nah, revisi kayak gitu. Gitu doang sih. Cukup simpel ya. Cukup simpel. Simpel dibicarakan, cuman kalau dilakukan pusing. Nah, nih pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Oke. Apa ya? Mau nanya apa gue ya? Udah banyak pertanyaan berkualitas yang udah gue lontarin lagi. Coba dari penonton karena dia mau nanya. Aduh, penonton kayaknya udah ini kayaknya udah tepar semua penonton. Terlalu berat ya? Iya, mungkin ya. Kru-krunya udah ini. Deh pertanyaan dari gue. Nah, lu ikut Mawapres ini pasti ada suka duka dong. Nah, suka duka lu jadi Mawapres itu apa, Bra? Sebenarnya kalau tentang suka duka itu lebih, kalau buat gue ya, lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Walaupun pada awalnya lebih banyak duka. Oke. Cuman akumulasi dari duka itu masih kalah. Sama sukanya ini. Sama hasil akhirnya ini. Ya itu tadi ternyata di Mawapres gue nemuin. Ya awalnya nih gue mikir tuh nih orang-orang kan Mawapres kan kayak kesannya intelektual banget lah. Intelektual kayak anjir mahasiswa berprestasi gitu kan. Iya, kayak kesannya gitu. kayak yang lu temuin yang di sana kayak anak-anaknya yang
introvert atau pendiam, kutu buku mungkin ya. Kayak gitu kan. Kan stigma orang berintelektual begitu kan. Intelektual. Dan ternyata enggak. Lu kepatah tuh ininya. Patah stigma itu. Terkait dengan orang-orang sefrekuensi apa enggak sih itu sebenarnya bullshit. Itu tergantung kitanya. Ya benar. Kalau kita nggak cocok ya berarti antara konsep hidup lu yang salah atau ya emang lu nggak cocok sama orang itu dan lu harus ubah konsep hidup lu itu, cara pemikiran lu itu. Menurut gue sih itu doang. Dan ya itu teman-temannya ternyata asik-asik, asik di chat maupun di luar chat ya. Karena kita balik lagi dari hasil akumulasi prestasi itu kan banyak yang dari ketua organisasi apa. Namanya kan ketua kan berarti harus gimana orangnya, ekstrovert kan, merangkul orang banyak gitu kan, ngerti cara nge-treatment orang. Iya benar, nge-treat kan? Jadi akhirnya ternyata asik-asik juga orangnya. Ternyata bisa nih kita, ternyata ada sukanya di situ. Gitu. Berarti sejauh ini untuk suka dan duka ikut Mawapres, lu banyak sukanya daripada dukanya. Berarti lu enjoy di bidang itu ya? Mungkin cukup segitu aja. PR on Talk episode pertama, yaitu wawancara bersama Mawapres kita Yusuf Gibran. Makasih udah diundang. Mungkin ada yang mau dipromoin lagi? Tadi kan lu udah promo Instagram tuh. Ayo. Ada boleh lagi. Katanya lu mau promo mie ayam mak lu. Boleh. Promo mie ayam mak lu enggak apa-apa nanti. Lagi enggak kerja kayaknya. Iya, enggak apa-apa biar editor gua kerja lah nanti. Boleh. Iya, gitu. Ada ntar di Shopee mie ayam nyokap gua. Mie ayam terus ada ini. Bisa follow band gua. Apa tuh? Kasih tahu. Namanya Pangkawaruga. PANKAWARUGA. Nah itu. Nah nanti tuh biar editor gua ngedengerin satu-satu tuh. Aduh. Kalau bisa kalau bisa tampilin yang paling gede gitu. Ya. Follow gitu. Nanti gue tutupin kok muka kita. Itu enggak apa-apa. Nanti gue tulisan semua tuh, tulisan band lu. Iya. Karena gue nyari nafkah sekarang dari situ. Iya, benar. Lo ikut Mawapres saya juara di situ kan. Iya. Oke. Dah, mungkin segitu saja. Jangan lupa untuk follow sosmed IG, Twitter, YouTube, Spotify dari BMP Humas. IG-nya BMP_Humas UNJ. Dan Twitternya pun seperti itu nickname-nya sama. Jangan lupa. Ada tadi boy. Nanti ada kok, ada. Di deskripsi YouTube juga ada nanti pokoknya segala macam. Untuk kalian jangan jangan skip untuk kita ngobrol-ngobrol di episode ini dan jangan lupa untuk dengerin episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Gua dan Sulistyo dan Yusuf Gibran pamit undur diri.